Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu sahabat terdekat Rasulullah, seorang yang dikenal dengan keberanian, ketegasan, dan ketawaduannya. Dialah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang disebut oleh Rasulullah, "Jika ada nabi setelahku, niscaya itu adalah Umar." Umar bin Khattab lahir dari suku Quraisy, sekitar 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Beliau tumbuh sebagai pemuda yang kuat, tangguh, pemberani, dan pandai. Umar dikenal memiliki jiwa kepemimpinan, bahkan sebelum masuk Islam. Ia bisa membaca dan menulis, suatu kemampuan langka pada masa itu. Sebelum masuk Islam, Umar sangat keras terhadap kaum muslimin. Ia pernah berniat membunuh Rasulullah karena menganggap ajaran Islam memecah belah Quraisy. Namun, rencana itu berubah saat ia mendengar saudarinya membaca Al-Quran. Ayat-ayat suci itu meluluhkan hatinya. Saat itu juga, ia menemui Rasulullah dan mengucap syahadat. Masuknya Umar ke dalam Islam menjadi tonggak kekuatan baru bagi kaum muslimin. Ia berani menyatakan keislamannya secara terbuka. Salat di Masjidil Haram dilakukan dengan penuh keberanian, sesuatu yang sebelumnya hanya dilakukan diam-diam. Rasulullah memberinya julukan Al-Faruq, artinya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar selalu menjadi garda depan dalam setiap pembelaan terhadap Islam. Banyak peristiwa dalam sirah menunjukkan bagaimana Umar sangat mencintai Rasulullah. Ia selalu berada di sisi Nabi dalam peperangan seperti Badar, Uhud, dan Khandak. Dalam beberapa kesempatan, pendapat Umar disetujui oleh Allah melalui wahyu. Seperti dalam kasus tawanan perang Badar dan larangan untuk masuk rumah Nabi tanpa izin, Umar juga dikenal dengan doanya, "Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal." Doa itu dikabulkan dengan masuk Islamnya Umar setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar ditunjuk menjadi khalifah kedua. Pemerintahannya membawa Islam mencapai kejayaan luar biasa. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Umar menerapkan prinsip keadilan dengan sangat tegas. Ia membuat banyak reformasi administratif, membentuk Baitul Mal, membangun sistem peradilan, mendirikan pos-pos keamanan, dan memperhatikan hak-hak rakyat. Meski menjadi penguasa dunia, hidupnya tetap sederhana. Ia tidur di atas tikar kasar, memakai baju tambalan, dan menolak hidup mewah. Kisah terkenalnya ketika memanggul sendiri gandum untuk seorang ibu yang kelaparan masih menjadi inspirasi hingga kini. Ketegasan Umar bukan karena amarah, tapi karena cintanya kepada kebenaran. Ia bahkan pernah menegur dirinya sendiri jika merasa lalai. Ia sangat takut pada hisab akhirat. Suatu hari, Umar berkata, "Seandainya ada pengumuman dari langit bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu, aku takut akulah orang itu." Umar wafat dalam keadaan sujud saat memimpin syalat subuh. Ditusuk oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi. Ia sempat hidup beberapa hari dan menunjuk Dewan Syura untuk memilih penggantinya. Permintaan terakhirnya dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Ia mendapat izin dari Aisyah radhiyallahu anha, maka beristirahatlah Umar di tempat mulia, di samping orang yang paling ia cintai. Kisah Umar bin Khattab adalah kisah tentang transformasi, kepemimpinan, dan ketulusan. Dari musuh menjadi pelindung Islam. Dari pemimpin dunia menjadi hamba yang paling takut kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani ketegasan Umar dalam membela kebenaran dan ketawaduannya dalam beribadah. Amin.